أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا
كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka adalah yang takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, Maha mengetahui sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan malam. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Bapak Profesor Dr. Komarudin Hidayat, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Hajah Iriana Joko Widodo, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin, yang kami hormati pimpinan dan anggota lembaga negara, yang mulia
para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang kami hormati para alim ulama, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita bersama umat muslimin elemen bangsa di berbagai penjuru tanah air memperingati hari kelahiran seorang manusia yang agung, yang nama dan ketohannya diabadikan dalam Al-Quran dan sejarah dunia. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam rentang waktu yang relatif singkat berhasil membangun tatanan sosial yang kokoh di tengah masyarakat plural dengan beragam kabilah, agama, dan klan dalam bingkai negara Madinah. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi cahaya penyejuk di tengah gelap kelamnya peradaban jazirah yang sepanjang waktu dilanda perang antar kabilah. Selawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaatnya kelak. Amin. Bapak Presiden, hadirin dan hadirat yang saya hormati, untuk mengenal lebih dekat ajaran Islam, sebaiknya yang pertama dipelajari secara utuh dan mendalam adalah sosok Nabi Muhammad sebagai pembawa dan pendirinya. Dalam hal ini, umat Islam merasa beruntung karena sejarah Muhammad tertulis secara lengkap dan hidup dalam sorotan sejarah yang terang benderang, sehingga mudah untuk dipelajari dan diteladani kehidupannya. Tentu ini berbeda dari sejarah nabi-nabi sebelumnya, yang riwayat hidupnya tidak semuanya bisa ditelusuri secara lengkap, meskipun kita meyakini mereka sebagai nabi utusan Allah yang mengajarkan jalan kebaikan, kebenaran, dan keselamatan sebagaimana dituturkan dalam Al-Quran. Dari keenam rukun iman yang diajarkan dalam Islam, hampir semuanya gaib, tak terjangkau oleh nalar kita. Yang bisa kita rujuk sebagai pintu masuk untuk mengetahui ajaran Allah adalah melalui Al-Quran dan sejarah hidup Nabi Muhammad. Oleh karena itu, agar kalimat syahadat tentang Allah dan kerasulan Muhammad menjadi berkualitas, seorang muslim mestilah mempelajari sirah nabawiyah dan isi Al-Quran yang menjadi warisan terbesarnya, yaitu petunjuk Allah untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah untuk menebarkan rahmat bagi semesta. Nabi Muhammad menjadi instrumen Allah untuk menebar kebajikan dan kedamaian bagi manusia. Jika memang demikian halnya, muncul pertanyaan, mengapa Nabi Muhammad dimusuhi bahkan tidak dibunuh oleh orang-orang Quraisy yang notabene adalah masih sebangsa? Pertanyaan ini sungguhnya bisa juga dialamatkan kepada sosok Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan juga Nabi Isa. Kesemuanya juga dikejar-kejar musuh untuk dibunuh. Salah satu penjelasannya adalah para nabi itu pada awal kemunculannya selalu berada pada pihak-pihak yang tertindas, yang kemudian melakukan kritik dan perlawanan pada penguasa yang menindas. Sosok nabi dianggap oleh elit penguasa sebagai ancaman subversi yang akan menggulingkan dan merebut kekuasaan dari genggaman mereka. Ketika orang berbicara kekuasaan, biasanya standar benar salah yang menjadi sekunder, yang mengemuka adalah menang dan kalah. Siapa yang dianggap mengancam, mereka mesti ditundukkan. Namun Nabi Muhammad, sebagaimana juga nabi-nabi sebelumnya, pantang menyerah,
bahkan mengalah hijrah ke Yathrib untuk menebarkan ajaran Islam yang pada urutannya mendapat simpati dan pengikut yang terus meningkat, yang kemudian kota Yathrib diubah namanya menjadi Madinah. Apa yang menjadi daya tariknya sehingga para pengikutnya setia mengikuti ajarannya dan siap membela gerakan Nabi Muhammad? Yang pertama adalah akhlaknya yang dikenal sebagai orang yang terpercaya, yang mulia, al-amin, trusted person, pribadi yang jujur, senang menolong dan tak pernah melukai perasaan orang lain. Yang kedua adalah keunggulan ajarannya yang mampu menembus hati dan membangkitkan nalar untuk berpikir kritis logis. Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran Al-Quran dengan disertai integritas yang tinggi, mengundang dan membangkitkan nalar sehat untuk memahami secara jernih, bukan taklid buta, agar siapapun yang memeluk Islam berdasarkan pilihan bebas dan sukarela. Secara tegas dikatakan bahwa tak boleh ada paksaan dalam menebarkan agama, karena paksaan tak akan menghasilkan ketulusan dan kesalahan yang otentik. La ikraha fiddin. Jadi, jika dikaji buku sejarah dan ayat-ayat Al-Quran, semua peperangan yang terjadi semasa hidup Rasulullah dipicu untuk mempertahankan diri dari kekuatan musuh yang hendak menghentikan gerakan Muhammad dan ajarannya. Al-Quran pun menggunakan frase diizinkan Allah untuk berperang, bukannya disuruh. Setelah kondisi Nabi Muhammad benar-benar terancam, jika tidak melakukan perlawanan kemudian diizinkan. Kondisi ini sungguhnya tak jauh berbeda dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang memaksa rakyat Nusantara berperang, baik dengan cara bergerilya maupun cara frontal adu fisik, karena adanya kekuatan asing yang tidak menghendaki lahirnya negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat penuh. Namun begitu, mesti kita ingat bahwa Indonesia didirikan bukan sebagai mesin perang. Demikian juga Nabi Muhammad adalah sosok pejuang kemanusiaan dan pembangun peradaban yang cita-cita dan yang dikembangkan bukanlah sebuah agama untuk memprovokasi perang, tetapi agama salam. Perkembangan jumlah pemeluk Islam termasuk tercepat dibanding pemeluk agama-agama lain. Kandungan Al-Quran adalah ajaran untuk membangun peradaban, bukannya doktrin untuk perang. Makanya disayangkan adanya buku-buku sejarah maupun penceramah yang selalu menggambarkan dan mengedepankan cerita Muhammad sebagai tukang perang. Oleh beberapa penceramah, beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dan perang pada masa itu diangkat kembali untuk memprovokasi agar umat Islam angkat senjata untuk menghadapi umat yang beda agama. Padahal konteks sosialnya sudah berbeda. Semasa hidup Rasulullah, perang itu hanya dilakukan sebagai pembelaan diri. Tak ada perintah perang hanya karena berbeda agama. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Di zaman modern ini, setelah Perang Dunia Kedua, perang fisik adu senjata antar bangsa dan negara menurun secara drastis. Bahkan warga dunia dengan teknologi internet semakin terhubung yang satu dengan yang lain untuk menjalin kerjasama dalam berbagai bidang keilmuan dan ekonomi. Agar warga bumi yang mencapai jumlah lebih dari 8 miliar ini survive, dibutuhkan kemitraan dan kerjasama, bukannya kompetisi yang mengarah pada konflik senjata. Bapak Presiden, hadirin dan hadirat yang saya hormati, ada dua tema pokok seluruh ajaran Nabi Muhammad kalau kita ringkaskan, yaitu apa? Ketuhanan dan kemanusiaan. Pertama, kita diajak untuk merenung dan berpikir dengan membaca ayat-ayat semesta, bahwa semua ini tidak datang dengan sendirinya, melainkan diciptakan oleh Allah. Allah yang Maha Rahman dan Rahim mencipta dan menyediakan ini semua untuk manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan tertinggi
dengan dilengkapi kecerdasan di atas ciptaan yang lain. Oleh karenanya, manusia tidak pantas bersujud menyembah dan memuja objek apapun yang lebih rendah dari posisi dirinya. Misalnya jabatan dan harta kekayaan, karena posisi manusia lebih tinggi dari semuanya. Manusia tidak pantas memuja siapapun selain Allah yang Maha Agung dan absolut. Sementara manusia sama-sama rapuhnya, yang mengenal lahir, sakit, mati, dan saat ini penduduk bumi tengah gelisah kelimpungan, dicekam ketakutan akibat dipermainkan oleh virus corona. Virus corona bisa juga dilihat sebagai bagian dari ayat kauniyah untuk dipahami dan direnungkan manusia yang menyerang siapapun tanpa pandang bangsa, agama, profesi maupun kelas sosial. Di samping diberi kecerdasan akal untuk membaca ayat-ayat Tuhan yang terhampar dalam ayat semesta dan juga ayat-ayat yang terhampar dalam panggung sejarah, Tuhan juga meniupkan ruhnya ke dalam setiap tubuh insani. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa ayat, فَإِذَا سَوَيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Ruh inilah wadah yang mampu menampung cahaya dan petunjuk ilahi yang disebut iman, yang kemudian tertulis dalam lembaran-lembaran hati. Ayat-ayat qalbiyah inilah yang mestinya dipedomani dan jadi pedoman kita semua dalam berpikir dan bertindak agar seseorang memiliki karakter yang kokoh dan mulia, yang mampu menggerakkan seseorang untuk berbuat baik dan meninggalkan yang buruk. Allah mengingatkan, mengapa engkau menyuruh orang lain berbuat kebaikan, namun kamu melupakan dirimu, tidak melakukan apa yang kamu perintahkan. Padahal engkau membaca kitab, apakah kamu tidak merenungkan? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Jadi sungguhnya dalam setiap dada seorang muslim tertulis kitab Allah yang disebut suara hati atau nurani. Baris-baris ayatnya akan semakin terang dibaca jika hatinya bersih, diterangi cahaya ilahi yang membuat setiap orang memiliki kesadaran kuat untuk membedakan antara yang halal dan haram, yang mulia dan hina. Hatinya mampu membedakan dan menggerakkan untuk memilih tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi sesama manusia dan mencegah tindakan yang mencelakakan diri dan sesama manusia. Ayat-ayat Tuhan dalam kalbu itulah yang jadi pedoman dan penggerak tindakan. Sedangkan kitab suci yang tertulis dalam lembaran kertas mushaf itu sebagai rujukan untuk dikaji oleh nalar, sebagai jalan masuk untuk memahami dan menghayati isi kitab yang ada dalam lembaran-lembaran hati. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dikatakan kitab suci karena datang dari yang Maha Suci, lalu terhimpun ditulis dalam hati yang suci, sehingga tak ada keraguan sedikit pun di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Sedangkan lembaran kitab suci yang tercetak dalam Al-Quran dan sekarang dalam handphone malah merupakan rujukan dan pintu masuk untuk dikaji dengan nalar kita. Namun ketika mendekati Al-Quran hanya dengan otak dan nalar, tanpa kejernihan dan ketulusan hati, sangat bisa jadi yang muncul adalah perselisihan pendapat dan tafsir dan menimbulkan perpecahan atas nama kebenaran mereka adu dalil. Jadi setinggi apapun pendidikan seseorang, sepintar apapun isi kepala seseorang, sehebat apapun jabatan seseorang, jika tidak diterangi dan dipimpin oleh qalbun salim, nafsul mutmainnah, hati yang bersih dan sehat, tidak ada jaminan perilakunya akan mendekatkan pada kebaikan. Mengapa? Karena kecenderungan al-insan, manusia itu selalu mendorong berbuat zalim dan buruk. Dalam Al-Quran terdapat sekitar 36 saya baca kata al-insan. Kesemuanya mayoritas berkonotasi negatif,
seperti manusia itu mudah sombong, ingkar, keluh kesah, zalim, kikir, riya dan sebagainya. Innal insana lakanut, khuliqal insana halu'an, innal insana lafi khusrin, innal insana fi kabad, innal insana lalumun kafar. Berbagai kata-kata insan hampir kesemuanya mengarah kepada tindakan yang negatif. Adalah rohani atau daya spiritual yang senantiasa memancarkan kebaikan, kebenaran dan keindahan yang itu yang bisa mendidik manusia. Pendidikan rohani itu wilayah kekuasaan Allah, karena Dia yang meniup rohnya pada setiap manusia melalui para rasulnya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Jadi roh itu urusan Allah. Roh itu dididik oleh Allah lewat para rasulnya, dan roh itulah yang nanti diharapkan akan mendidik nalar manusia, perilaku manusia. Tanpa bimbingan rohani yang bersih, maka manusia justru cenderung ke arah tindakan yang buruk. Berdasarkan pemikiran di atas, maka kita mudah memahami mengapa misi kerasulan Muhammad Rasulullah itu yang ditekankan adalah iman pada Allah, membangun insan bertakwa dan menyempurnakan akhlak manusia. Jika keimanan dan ketakwaan seorang sudah kokoh, maka manusia dengan kecerdasannya akan mampu membangun kebudayaan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan untuk kesejahteraan umat manusia. Cara untuk menjaga kebersihan dan kekuatan hati itu dengan sholat dan zikir. Artinya dimanapun dan kapanpun seseorang berada, hendaknya hatinya selalu terhubung dengan Tuhannya sehingga mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Terlebih bagi seorang pemimpin dan pebisnis, ketika membuat keputusan mesti senantiasa menghadirkan hati nurani, terang ilahi, agar keputusannya tidak mendatangkan kerusakan bagi sama manusia. Jadi di sini terlihat jelas ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Keimanan itu tertuju pada Allah, namun buah imannya harus dirasakan oleh sama manusia untuk mencegah tindakan keji dan mungkar. Dalam surat Al-Baqarah 177 ada satu ayat yang luar biasa, kandungannya luas sekali, yang isinya kira-kira begini. Apakah disebut al-birru itu? Kebajikan itu apa? Dikatakan yaitu engkau mengimani Allah, adanya hari akhir, malaikat, kitab suci, dan diutusnya para nabi-nabi. Lalu engkau memberikan harta yang kamu cintai kepada kerabatmu, anak-anak yatim, orang yang miskin, orang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan, orang yang karena kesulitan hidup lalu minta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, yaitu mengangkat problem yang membelenggu hidup seseorang, senantiasa memberikan sholat, menunaikan zakat, memenuhi janji-janjinya. Semuanya itu dilakukan dengan sabar, konsisten, sekalipun ditimpa kesulitan dan penderitaan. Itulah orang-orang yang benar imannya, dan itulah tanda-tanda orang yang terpercaya, yang takwa. Jadi setelah iman pada Allah tadi langsung kaitannya dengan korelasi horizontal, yaitu menolong sama manusia, baru dilanjutkan berikutnya oleh sholat. Ayat di atas sangat jelas dan tegas menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara keimanan dan kemanusiaan. Orang yang mengaku beriman, maka bukti keimanannya mesti terpancar dalam komitmennya untuk selalu memperjuangkan nilai-nilai dan harkat kemanusiaan, membela mereka yang tertindas dan terpinggirkan. Itulah yang dicontohkan Nabi Muhammad dan para nabi-nabi sebelumnya. Sikap untuk selalu meniru perilaku Rasul dalam berserah diri dan mentaati ajaran Allah disebut Islam, orangnya disebut Muslim. Di Indonesia konotasi Islam diperluas lagi maknanya dengan masukkan kategori identitas demografis dan sosiologis yang dan diabadikan dalam KTP kita. Bapak Presiden, hadirin dan hadirat yang saya hormati,
Menarik sekali menghubungkan ajaran Rasulullah Muhammad SAW dengan nilai-nilai Pancasila yang dijadikan falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Ketuhanan atau kebertuhanan menjadi sila yang pertama. Dengan demikian mestinya ketika bangsa dan negara ini merumuskan berbagai kebijakan publik mesti dilandasi dengan kesadaran penuh bahwa semua yang dilakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Implikasi dan konsekuensi dari sikap kebertuhanan itu, maka seseorang memiliki cinta kasih dan kepedulian terhadap nasib sesama manusia. Orang yang mengaku bertuhan mestinya menghargai derajat sama manusia, apapun latar belakang etnis dan agama, karena di atas semua itu mereka adalah sama-sama makhluk Tuhan. Kasih terhadap sama manusia itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Walau kunta faddon ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Hai Muhammad, sekiranya kamu tuh bersikap kasar dan berhati keras, niscaya ajakanmu tak akan didengar dan orang-orang pun akan lari dari sekelilingmu. Jadi hubungan antara ketuhanan dan peri kemanusiaan tak bisa dipisahkan. Jika dua sila itu telah dihayati dan dijalankan, maka akan membuahkan kerukunan, perdamaian dan persatuan antar sama manusia, dimulai dari rumah kita sendiri, yaitu Republik Indonesia. Republik Indonesia itu batas administratif teritorial, namun cinta kemanusiaan itu lingkupnya universal. Hanya persatuan Indonesia yang diikat dengan kasih dan sikap saling menghargai sama hamba Allah, maka kita bisa duduk bersama untuk bermusyawarah dengan hikmat dan bijaksana. Kita bisa saling berbagi wisdom untuk memajukan bangsa dan negara dengan menundukkan ego dan kepentingan pribadi serta golongan semata untuk kepentingan bersama, yaitu apa? Wujud konkretnya adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat semuanya. Nampak logis hubungan spiritual antara sila pertama sampai muaranya sila yang kelima. Menegakkan keadilan ini sangat mulia, sekalipun kewajiban yang berat, terutama bagi seorang pemimpin. Al-Quran mengingatkan, ini terutama bagi para pemimpin, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah karena perasaan dan kepentingan subjektifmu serta kebencianmu pada seorang atau kelompok mendorong kamu berbuat tidak adil. Berlakulah adil, yang demikian itu sangat mendekatkan pada ketakwaan. Menegakkan keadilan itu berarti membela dan perjuangkan hak bagi yang memilikinya. Makanya bersikap adil adalah tugas utama bagi seorang pemimpin. Bedakan antara menegakkan keadilan dan berbuat baik, misalnya bersedekah atau menolong orang lain. Menolong atau bersedekah berarti kita mengeluarkan atau memberikan sesuatu dari apa yang kita miliki dalam rangka membantu orang lain. Adapun berbuat adil berarti memperjuangkan dan membela serta melindungi apa yang jadi hak orang lain, misalnya hak-hak rakyat atau warga negara. Kita sulit membuat definisi apa itu adil, tetapi kita akan paham maknanya jika kita dalam posisi terdalimi. Adil berkaitan dengan tegaknya prinsip keseimbangan, baik dalam jagat semesta maupun kehidupan sosial. Sejarah dunia mengajarkan ketika prinsip keseimbangan dan fairness rusak, maka kehidupan sosial akan bergolak. Bapak Presiden, hadirin dan hadirat yang saya hormati, demikianlah. Semoga uraian singkat di atas memicu dan menggerakkan hati dan pikiran kita untuk lebih memahami siapa sungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa warisan yang diajarkan yang membuat ajarannya senantiasa berkembang dari zaman ke zaman. Salah satu yang unik dari sosok Nabi Muhammad adalah semakin orang yang tadinya membenci, setelah mengenal dekat, dia akan berubah sikapnya lalu jatuh cinta. Sejak masa sahabat sampai sekarang banyak kasus seperti ini. Dan ini juga terjadi bagi beberapa orientalis yang semula membenci Islam karena dianggap agama teroris.
Tetapi setelah mempelajari sejarah Nabi Muhammad dan ajarannya, lalu dia berubah jatuh cinta padanya dan jatuh cinta pada Islam. Demikianlah hadirin sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mohon perkenan Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Razi untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga tinggi negara, para duta besar negara sahabat, para pimpinan ormas Islam, hadirin sekalian yang saya muliakan pula. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang kita dapatkan dalam hidup ini, khususnya nikmat iman dan kesehatan, sehingga pada malam yang baik ini kita dapat bersama mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam tidak pernah lupa kita panjatkan untuk junjungan kita itu beserta para sahabat, pengikut dan umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tingkat kenegaraan. Inilah salah satu tradisi yang harus kita lestarikan dalam memelihara dan membangkitkan spirit keberagamaan melalui perenungan atas peristiwa agung lahirnya Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Para pendahulu negeri ini telah mewariskan beragam budaya yang kaya dengan nilai-nilai agama. Melalui peringatan hari-hari besar Islam yang kita laksanakan setiap tahun, menjadi salah satu cara kita membumikan nilai agama agar lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam berbangsa dan bernegara, dan ini merupakan bagian dari warisan tersebut yang hingga kini kita jaga dan dalami hikmah di baliknya. Hadirin yang saya hormati, kelahiran Nabi Muhammad SAW menjadi penanda langit tentang datangnya sosok Nabi Agung yang kemudian memimpin dunia menuju peradaban yang penuh kasih sayang dan menjunjung tinggi hak asasi. Di tengah runtuhnya nilai-nilai kemanusiaan bangsa Arab pada saat itu, putra Abdullah ini sangat ditunggu sebagaimana telah dijanjikan dalam kitab-kitab terdahulu. Inilah Nabi akhir zaman yang kelahirannya telah dinantikan dan disambut oleh segenap manusia yang beriman. Spirit kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW adalah nilai yang tak terhingga bagi peradaban manusia. Ada banyak kebaikan yang lahir bersama dengan lahirnya Nabi akhir zaman ini. Ada semangat yang tumbuh dalam diri masyarakat Arab saat itu, bahwa sang bayi yang lahir ini akan membawa mereka dan juga umat manusia ke arah kebaikan yang telah dinanti-nanti. Spirit yang paling mendasar yang disebarkannya dalam mengubah peradaban manusia adalah mengajak manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta membangun toleransi dan saling menghargai antar sesama.
Dalam dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang memberi perhatian besar terhadap kedamaian, sekaligus meletakkan dasar-dasar penghormatan atas perbedaan. Hal ini terlihat jelas dari kesuksesannya saat menyatukan dua kelompok sahabat, Ansar dan Muhajirin di Madinah. Heterogenitas masyarakat adalah keniscayaan, karenanya baginda Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bagaimana heterogenitas tersebut dikelola secara baik dengan menerapkan prinsip persamaan hak dan saling memuliakan, sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Bapak Profesor Kamarudin. Inilah yang pada akhirnya membawa negeri Madinah menjadi negeri yang dirindukan oleh bangsa-bangsa lain untuk hadir dan merasakan sentuhan lembut sang Nabi akhir zaman ini. Hari ini jarak kita sudah sangat jauh dengan periode nubuah, namun spirit itu masih nyata hadir dalam nadi kita, dalam setiap langkah kaki kita, dan dalam hati sanubari kita. Ajaran dan nilai-nilainya begitu nyata memberi warna pada naluri keagamaan kita, bahwa Islam itu membawa rahmat bagi alam semesta. Bila membawa kerusakan, pastilah bukan ajaran Islam. Indonesia diwarisi berbagai keragaman dan perbedaan, namun alhamdulillah kita masih bersatu dengan kokoh kuat karena mencontoh teladan akhlak mulianya dan menaati ajaran sang Rasul Allah itu. Tugas kita adalah menjabarkan spirit nubuah untuk mengikat setiap kita dalam satu visi yang sama. Spirit nubuah inilah yang akan menjaga kita semua dari perpecahan. Meski kita berbeda dalam banyak hal, namun sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, kita sangat menghargai perbedaan itu. Tak ada perbedaan yang mengharuskan kita saling meninggalkan satu sama yang lain. Justru perbedaan itu semakin mendorong kita menemukan titik temu, karena sesungguhnya ada banyak titik-titik temu di antara kita daripada titik perbedaan. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan ini saya sampaikan. Selanjutnya kami mohon Yang Terhormat Bapak Presiden berkenan memberikan sambutan demi menambah kehikmatan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi bangsa Indonesia dan meridhoi setiap langkah kita dalam menjaga keutuhan dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya amanat Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati yang mulia para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju,
para pimpinan dan anggota lembaga negara, yang saya hormati, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, hadirin dan undangan yang berbahagia. Salawat dan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat memperingati Maulid Nabi di tengah situasi pandemi COVID-19 dengan penuh hikmat dan rasa syukur. Tahun ini kita memperingati Maulid Nabi di tengah badai pandemi yang melanda seluruh dunia. Pandemi ini telah berdampak yang dalam pada seluruh dimensi kehidupan dan sekaligus menguji kesabaran kita sebagai umat beriman. Hadirin yang saya muliakan, penting sekali bagi kita untuk mengambil pelajaran dari kelahiran manusia yang paling mulia, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelami samudera kearifan, meraih butir-butir keteladanan dari sosok Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah, role model atau suri toladan dengan akhlakul karim, berakhlak mulia yang wajib kita ikuti. Salah satu akhlak terbaik beliau adalah peduli pada lingkungan sekitar. Beliau bersabda, siapa yang melepaskan kesusahan saudaranya, maka Allah akan melepaskan kesusahannya nanti pada hari kiamat. Semangat kepedulian terhadap sesama, sebagaimana dicontohkan dan diperintahkan Nabi, harus menjadi semangat kita sebagai bangsa di masa pandemi seperti sekarang ini. Karena pandemi tidak bisa dihadapi secara individual, oleh orang per orang ataupun oleh pemerintah saja, tapi memerlukan ikhtiar bersama dengan semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Kita bersyukur karena selama hampir 8 bulan kita dilanda pandemi, kita menyaksikan bagaimana masyarakat dengan tulus saling membantu, ikhlas membagikan sebagian rezekinya untuk meringankan beban saudara-saudaranya yang kesusahan. Kita juga patut bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat, organisasi keumatan dan kemasyarakatan, MUI, NU, Muhammadiyah, dan lain-lainnya, yang ikut bahu-membahu memberikan tenaga, relawan, bantuan sosial, dan juga menyediakan fasilitas kesehatan untuk penanganan COVID. Bergerak bersama, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, bersinergi dengan pemerintah tanpa memandang perbedaan. Hadirin yang saya hormati, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja kita harus mengambil hikmah dari setiap kejadian. Sebab kita meyakini setiap kejadian dan ciptaan Allah pasti ada hikmahnya. Tidak ada yang sia-sia. Kita terus berdoa, memohon pertolongan, dibarengi dengan ikhtiar batin, dengan memperbanyak zikir, istighfar, dan taubat kepada Allah, memperbanyak infak dan sedekah. Salah satu pesan penting dalam sejarah kelahiran Nabi adalah fakta bahwa beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Adakah ujian yang lebih berat bagi seorang anak melebihi ujian menjadi anak yatim? Namun kemudian Nabi tidak dibiarkan terlantar sendiri, melainkan dilindungi dan diselimuti kasih sayang Allah. Kisah ini mengirim pelajaran penting kepada kita semua. Bagaimanapun beratnya ujian yang sedang kita hadapi saat ini, Allah akan melindungi dan menyelamatkan kita. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak umat Islam di seluruh tanah air bermunajat, memohon pertolongan Allah SWT, memohon jalan keluar dari kesulitan,
memberi kekuatan kepada bangsa kita agar segera pulih dan bangkit dari pandemi. Saya rasa itu hal penting yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan khusus rasa syukur atas terlaksananya acara malam hari ini, marilah kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Habib Salim Salahuddin bin Salim bin Ahmad bin Jindan, pimpinan Majelis Taklim dan Wakaf Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Jakarta. Kepada Habib kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam Indonesia, salam Ibu Pertiwi, salam Bhinneka Tunggal Ika. Izinkan saya, hamba yang dhaif ini, menyampaikan doa Da'watul Muttarin, doanya orang-orang yang terdesak. Yang saya muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Ahmad Joko Widodo bin Haji Noto Miharjo. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin bin Kiai Haji Muhammad Amin. Yang saya hormati, yang saya cintai, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Fakhrozi SIP SHMA beserta wakil menaknya dan serta staf-stafnya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa ini adalah doa orang-orang yang terpepet yang saya dapatkan dari ayahanda saya Habib Muhammad Salahuddin, dari ayahandanya Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dari Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Alawi Al-Husaini sampai ke kanjeng baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan doa ini pun disebarkan hingga sampai saat ini, sebelum kemerdekaan pun dibaca sehingga sampai merdeka Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mari hadirin dan hadirat sekalian, kita tundukkan kepala, kita lapangkan dada kita sucikan pikiran kita untuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma kashifal gurbi mujiba da'watil muttarin rahmana dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuni rahmatan tughithuni biha amma siwaka wasahil amri wa ma'ashi waqdi hajati. Sebutkan hajatnya masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari resesi ekonomi, musibah, bencana, bala pandemi COVID-19, kesulitan-kesulitan berbagai petaka, baik yang lahir maupun yang batin dari Indonesia, negeri kami dan negeri lainnya. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukanlah pintu bagi kami, pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiat dan pintu surga. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Palingkan kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat dengan hak Al-Quran yang agung dan derajat Nabi-Mu yang pemurah. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Zat yang Maha Pengasih, wahai Zat yang Maha Suci, Engkaulah Tuhan yang Maha Agung. Ampuni kami dan mereka. Salam tercurah kepada Nabi-Mu, keluarganya dan sahabatnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Fi asra'in waqtin wahin min